banyak dari kita yang kurang dalam kesadaran rohani. Agar Allah memiliki jalan melalui gereja, anak-anaknya harus mengakui otoritas Roh Kudus. Seberapa jauh seseorang mengenal otoritas Roh Kudus tergantung pada kesadaran rohaninya. Bila dia kurang dalam kesadaran rohani, dia tidak akan tahu apapun tentang otoritas Roh Kudus. Bahkan bila dia berbicara dan bertindak dengan cara yang paling tulus sekalipun, dia tidak bisa benar-benar rohani. Suatu hal mungkin nampak rohani secara lahiriah, namun tidak demikian dalam realitasnya. Kita harus belajar memahami masalah ini dengan jelas. Bila kita kurang dalam kesadaran rohani, kita tidak akan benar-benar tunduk pada otoritas Roh Kudus. Hari ini ada kekurangan kesadaran rohani di antara anak-anak Tuhan. Kita harus belajar untuk mengenal apa itu kesadaran rohani. Kita bisa sekuat tenaga menjelaskan tentang warna merah kepada orang yang tidak dapat melihat, tetapi orang itu tetap tidak akan mengerti. Sekalipun banyak orang yang menjelaskan kepada orang itu, dia tetap tidak akan mengerti karena dia tidak pernah melihatnya. Beroperasinya Roh Kudus hanya dapat disadari oleh mereka yang memiliki kesadaran rohani. Hal ini seperti mengatakan bahwa Alkitab adalah nafas Tuhan. Namun seluruh Alkitab juga bisa menjadi huruf dan tulisan. Begitu kesadaran rohani hilang, maka Alkitab menjadi huruf dan tulisan. Apa itu roh dan apa itu hukum yang tertulis? Dalam Alkitab, hukum yang tertulis bukanlah hal yang baik. Hukum tertulis yang dimaksud Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 mengacu pada Perjanjian Lama. Meskipun merupakan bagian dari Alkitab, Perjanjian Lama hanyalah hukum tertulis bila seseorang tidak menyentuhnya di dalam roh. Sesuatu yang menjadi hukum tertulis berarti hal itu telah dikerjakan Roh Kudus satu kali. Tetapi Roh Kudus tidak ada lagi ketika hal itu akan diterapkan lagi. Ini membuat Alkitab menjadi hukum tertulis. Misalnya kita membaca sebuah ayat dari surat Roma. Kita mungkin pernah merasakan suara Roh Kudus dalam pembacaan itu. Tetapi ketika kita menjelaskan ayat yang sama kepada orang lain, dan kita tidak berada di bawah urapan Roh Kudus, hal itu akan menjadi hukum yang tertulis. Seseorang dapat memahami kebenaran objektif dalam kitab Roma, tetapi dia tidak dapat memberitahukan kapan Roh Kudus berbicara atau bergerak di dalam dirinya. Baginya kitab Roma adalah hukum yang tertulis. Dia mungkin bangun pagi-pagi untuk membaca Alkitab, dan mungkin setiap hari menyisihkan waktu untuk berdoa. Tetapi bila hal ini sekedar ritual, dia tidak memiliki apapun selain hukum yang tertulis. Meskipun nampak seperti rohani, di dalamnya tidak ada perkara rohani yang hadir. Ini adalah hukum yang tertulis. Kita harus memiliki kesadaran rohani sebelum kita dapat melepaskan sesuatu yang dari roh. Bila kita mendengarkan firman dengan pikiran kita, tetapi tidak ada kesadaran rohani di dalam diri kita, pada akhirnya kita akan menerima hukum yang tertulis. Bila kita ingin menyentuh roh, kita harus memiliki roh itu sendiri. Orang yang membicarakan firman harus memiliki roh dan firman. Ketika mendengarkannya, kita pun harus memiliki roh dan firman. Hanya organ rohani yang dapat menyentuh perkara rohani. Secara subjektif, kita harus memahami kata-kata itu dengan pikiran kita. Tetapi kita juga harus menyentuh roh di balik firman itu dengan roh kita. Bila kita tidak menyentuh roh di balik firman, firman itu hanya akan menjadi huruf-huruf dan hukum tertulis. Oleh karena itu, hal ini bukan tentang mengerti atau tidaknya seseorang. Ini adalah perkara kita menyentuh Roh Kudus dengan roh kita atau tidak. Ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, hal pertama yang harus kita perhatikan bukan seberapa baik penjelasannya atau seberapa tepat ilustrasinya. Dalam mendengarkan orang yang menyampaikan firman, pertama kita harus menyentuh rohnya dengan roh kita. Suatu pemberitaan firman Tuhan dapat menyuplai orang lain atau tidak, tergantung pada mengalirnya roh pembicara itu.
Hal ini bukan perkara firman itu disampaikan dengan baik atau tidak, ataupun penjelasannya jelas atau tidak. Kita mungkin memiliki suara yang lantang, logika yang seimbang, dan pikiran yang jernih. Tetapi bila kita tidak memiliki roh, apa yang kita miliki hanyalah hukum yang tertulis. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 12-14 dikatakan bahwa untuk membedakan antara kebenaran ilahi dan asas-asas pokok, kemampuan seseorang harus diasah. Agar seseorang dapat berlari dengan cepat, ia harus melatih keterampilan berlari sepanjang waktu. Untuk meningkatkan kesadaran rohani, seseorang bukan hanya harus menggunakan rohnya, tetapi harus menyentuh perasaan rohnya sepanjang waktu. Hanya dengan demikian dia akan berpengalaman dalam praktek. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Paulus menentang hukum yang tertulis. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah hukum yang mematikan bila tanpa roh. Agar gereja tetap ada di dalam realitas rohani, kita terlebih dahulu harus memiliki kesadaran rohani. Di dalam persekutuan, mendengarkan firman, doa, dan dalam memberitakan Injil, kita harus melatih kepekaan roh kita. Bila kita tidak dapat menggunakan roh kita, kehidupan rohani kita pasti akan layu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 6 menuliskan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bila orang Kristen tidak dapat menggunakan rohnya, ia jatuh ke titik yang sangat rendah. Dalam Injil Matius pasal 7, Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari terakhir, banyak orang mengakui telah bernubuat, mengusir setan dan mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan akan berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal kamu." Kita dapat bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Kita bahkan dapat mengusir setan dan mengadakan mujizat. Tetapi pertanyaan yang mendasar bukan seberapa banyak yang telah kita lakukan, melainkan apakah yang kita lakukan berasal dari daging atau dari roh. Hanya dengan mengenal dan melatih kesadaran rohani, tindakan kita akan menjadi sesuatu yang lahir dari roh. Hanya ini yang diterima Tuhan. Bagaimana kita melatih kesadaran rohani? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke titik awal, yaitu kelahiran kembali. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Tuhan Yesus berkata bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maksudnya adalah untuk mengerti perkara tentang kerajaan Allah, yaitu untuk mengerti perkara rohani. Seseorang harus dilahirkan kembali. Perkara yang berhubungan dengan kerajaan Allah, yaitu perkara-perkara yang dari roh, tidak dapat dipahami oleh manusia daging. Seseorang hanya dapat mengerti ketika kesadaran rohaninya bertumbuh. Untuk memiliki kesadaran rohani, seseorang harus mulai dari kelahiran kembali. Setelah seseorang dilahirkan kembali, Tuhan menanamkan kesadaran rohani di dalam dirinya. Yang kedua, kita harus memiliki persembahan diri yang mutlak. Inilah yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 tentang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, berubah oleh pembaharuan budi, dan kemudian membedakan manakah kehendak Allah. Beberapa orang telah diselamatkan selama bertahun-tahun, tetapi kita tidak dapat berbicara dengan mereka tentang perkara rohani apapun. Mereka sama sekali tidak memiliki perasaan rohani. Ini karena mereka memiliki masalah dengan persembahan diri mereka. Di gereja, kita dapat menemukan orang-orang yang secara tiba-tiba mengalami terbukanya pemahaman mereka. Bila kita menelusuri penyebab terbukanya pemahaman mereka, kita akan menemukan bahwa orang-orang ini mempersembahkan diri dengan mutlak di hadapan Tuhan. Bagi seorang Kristen, mempersembahkan diri adalah langkah awal yang diperlukan setelah dilahirkan kembali. Kita dapat berbicara dengan orang banyak tentang masalah duniawi apapun, mulai dari musik,
politik hingga filsafat. Mereka mungkin baik di dalam semua hal itu. Tetapi ketika membicarakan perkara rohani, mereka mungkin tidak mengerti apa-apa. Hanya orang-orang yang rohani yang dapat membedakan perkara rohani. Hikmat duniawi dan kecerdasan manusia tidak dapat membedakan perkara-perkara rohani. Kata budimu di dalam Roma pasal 12 ayat 2, dalam bahasa Yunaninya adalah nous. Kata ini bisa diterjemahkan sebagai pemahaman. Dulu roh kita mati. Melalui Roh Kudus, kita sekarang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kita masih memerlukan pembaharuan pemahaman kita sebelum kita dapat mengerti kehendak Allah. Keadaan rohani kita yang lemah disebabkan pemahaman kita yang tidak diperbaharui. Pemahaman kita perlu diperbaharui setiap saat. Seseorang yang tumpul dalam kesadaran rohaninya adalah karena pemahamannya tidak diperbaharui. Pemahaman yang tidak diperbaharui ini disebabkan oleh permasalahan di dalam persembahan dirinya. Seharusnya tidak ada orang yang sepenuhnya mempersembahkan diri yang memiliki roh yang tumpul. Orang yang mutlak mempersembahkan diri adalah orang yang menjadi persembahan yang hidup sepanjang waktu. Semakin kuat persembahan dirinya, semakin terbuka pemahamannya. Hanya melalui persembahan diri kita, Roh Kudus beroleh landasan yang tepat. Begitu kita mundur dari persembahan diri kita, Roh Kudus tidak lagi mendapatkan landasan yang penuh di dalam gereja. Oleh karena itu, mempersembahkan diri adalah langkah yang sangat diperlukan. Setelah seseorang memiliki pemahaman yang diperbaharui, dia masih harus melatih kemampuannya untuk menyentuh perasaan roh. Ibrani pasal 5 mengatakan bahwa hal ini harus dilatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dilatih berarti belajar mengikuti perasaan Roh Kudus. Roma pasal 12 berbicara tentang pembaharuan pemahaman, sedangkan Ibrani pasal 5 berbicara tentang penggunaan kemampuan. Ini berarti belajar menanggapi perasaan Roh Kudus di dalam diri kita. Seperti halnya dalam pertumbuhan seorang anak. Dalam proses pertumbuhannya, dia mempelajari hal-hal yang berbeda dan mengembangkan rangkaian perasaan yang berbeda. Ketika masih muda, dia memiliki satu rangkaian perasaan. Ketika tumbuh dewasa, dia memiliki rangkaian perasaan yang lain. Seseorang memulai pembelajarannya sejak dilahirkan kembali. Kita harus berlatih untuk mengembangkan kesadaran rohani sedini mungkin. Kita harus tahu apa yang dapat menghalangi roh, apa yang didesak oleh roh, apa yang dipimpin oleh roh, dan apa yang dilarang oleh roh. Bila kita tidak mengerti hal-hal ini, kita masih anak-anak dalam hal rohani. Saat kita dilahirkan kembali, kita memperoleh rangkaian perasaan yang baru. Rangkaian perasaan ini adalah perasaan yang sangat istimewa. Bila kita tidak belajar dan melatihnya, kita tidak akan dapat membantu orang lain dalam mengembangkan kesadaran rohani. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memelihara persembahan diri kita. Ini adalah pelajaran yang berlangsung seumur hidup. Tidak ada kata lulus dalam mempersembahkan diri. Kita tidak boleh membuat kesalahan dalam mempersembahkan diri. Kita harus memelihara kesegarannya. Setelah itu kita harus belajar dan melatih roh, serta memperoleh perasaan rohani. Kita seharusnya tidak mencoba menyentuh sesuatu dengan pikiran kita. Sebaliknya, kita harus melatih roh kita. Tuhan memberkati.